Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisillatil arham wa nahana anni tafarruqi wal uzwan. Bismillahirrahmanirrahim. As-silaturahmi tatwilul umuri wa tazidur rizqo. Selamat malam, sampurasun. Anak cucu Aki dimanapun Anda menyimak dongeng ini, serta saudara-saudaraku, adik kakak, para pini sepuh semuanya. Ada yang bertanya kepada Aki, Ki, kalau Aki pola silaturahminya kayak apa sih? Kok kalau ada kegiatan di satu tempat sempat-sempatnya bisa ketemu dengan A, dengan B, dengan C. Seperti kemarin Aki waktu ke Palembang masih bisa ketemu kawan lama Pak Musi. Begini adik-adik sekalian, kebiasaan itu tumbuh, kata peribahasa nih, ya, kata peribahasa itu adalah Allah bisa karena biasa, mati tuman daripada tumbal. Nah, Aki sudah terbiasa dilatih bekerja di program Bangga Kencana atau di program KB, khususnya Aki dari mulai sejak jadi PLKB. Di PLKB itu tugas utamanya adalah silaturahmi. Dulu kan ada tempat tuh, kita membuat rencana penggarapan RW 3 Desa Ciherang, Kecamatan Cikiru. Seperti itu ya. Itu kita tidak boleh melencer kemana-mana. Di situ aja dulu. Di RW 3 itulah kita kunjungan silaturahmi pertama kepada sasaran utama kita, yaitu pasangan usia subur atau eligible couple. Kunjungan kepada RT-nya, kunjungan kepada RW-nya, kunjungan kepada tokohnya, pokoknya semua, para pengusahanya, para budayawannya, itu adalah silaturahmi yang dilaksanakan secara berkeliling. Selesai di satu tempat itu, pindah ke tempat yang lain. Ketika Aki naik ke tingkat kecamatan, nah ini tidak sampai kepada yang sedetil itu, kita pilih mana yang harus dikondisikan oleh tingkat kecamatan. Demikian juga ketika kita naik ke tingkat kabupaten, di sini sudah rada beda lagi. Di tingkat kabupaten itu adalah lebih bersifat koordinasi kepada setiap orang yang baik ada di tingkat kabupatennya sendiri, kecamatan dan desa. Makanya orang KB itu dulu disebutnya si maghrib. Si maghrib itu kalau memang kita belum sampai kepada maghrib, jangan pulang dulu. Bahkan sampai disebut man isa. Man isa itu pulangnya selalu isa. Contoh, ketika Aki bertugas misalnya ini di Ciamis gitu ya, mau berangkat ke Cimerak, itu kan ujung tuh Cimerak itu, atau Cigugur lah, ujung sebelah atas. Maka kita itu sebelumnya atau sesudahnya, sesuai dengan jadwal, kita kunjungi orang-orang yang kelewatan. Tentu saja Cimerak itu kan kelewatannya Parigi kelewatan, Cijulang kelewatan, ya, Sidamuli, terus semua pada Herang. Jadi di mana kita? Tidak semua. Jadi pulang dari sana misalnya masih jam 1 siang sore, ada siang, kita terus kemana-mana. Begitu. Itu pola silaturahim. Sekarang silaturahimnya zaman now. Pertama Aki sudah pensiun. Kedua sekarang zaman WA, zaman Japri, zaman SMS. Nah itu. Jadi kalau kita mau datang ke satu tempat, misalnya kita akan datang ke Subang. Gitu. Nah Subangnya di mana? Subangnya itu jalur Purwadadi, Ciasem, atau jalur Pagaden Pamanukan, atau jalur mana? Jalur selatan, Jalan Cagang Sagala Herang, Serangsari, atau ke Cisalak Tanjung Siang. Nah di mana tempat kita kegiatan kan itu ada yang kelewat. Kita punya referensi kawan kita, sohib kita, sahabat kita yang ada di jalur itu. Kemudian ada 3. Pertama,
kita memberitahu bahwa kita akan melewat ke sana. Secara umum aja di grup, tidak usah atau memang juga langsung kepada WA pribadi masing-masing. Begitu caranya. Bagaimana tanggapannya? Nah, kategorinya menurut Aki ada 4. Ada 4. Pertama, orang di WA tidak membahas sama sekali. Bahkan dibuka pun tidak. Tapi ada juga yang dibuka, tapi dibaca, tapi tidak menjawab. Gak usah sakit hati. Orang silaturahmi gak usah sakit hati, biasa saja. Yang kedua, dia menjawab, tapi ternyata salah alamat. Yang diperkirakan kita akan kelewatan, tapi mereka ternyata sudah pindah, atau saya itu jauh lagi sebetulnya ke sini. Apakah tidak mau dikunjungi oleh kita? Alasan itu, atau memang yang sebenarnya kita tidak boleh suudon. Ya nggak apa-apa. Ya. Yang ketiga, dia respon. Alhamdulillah Aki ngelewat, mudah-mudahan sehat selamatnya wilujeng. Nah, itu berarti kan tidak ada respon untuk silaturahmi virtual, tapi silaturahmi melalui media. Begitu. Itu juga sudah silaturahmi. Dan yang terakhir, ada orang yang memang 1-2 ini kalau diberitahu itu kangen malah. Dia respon dengan bagus. Kalau gitu mampir dulu, kita tidak jauh kan dari sana. Wah, sebetulnya kita tinggal lewat ke sini, jam berapa dari sana dan lain sebagainya. Kita yakinkan mereka ikhlas, mereka mau menerima kita atau tidak. Janganlah mereka pura-pura kitanya juga. Jadi itu sebetulnya terjadilah komitmen. Apakah kita silaturahmi di rumahnya sendiri karena kelewatan atau kita di tempat lain? Tidak masalah. Gitu kalau Aki caranya ya. Jadi ada 4, ada yang cuek, ada yang biasa saja. Karena kita juga tahu mana yang benar-benar respon dan mana-mana yang benar-benar tidak. Kepada yang tidak respon sudah silaturahmi kita juga. Kepada yang respon apalagi silaturahminya silaturahmi jasmania. Nah, disitulah kita mulai bertandang. Jadi jangan berpikir. Ada orang yang berpikir, aduh kalau si Aki datang ke sini harus disuguhin makan. Kecil lah Pak, kecil, mohon maaf ya. Aki juga terima kasih kalau disuguhin makan. Tapi makan itu 15.000 pun jadi. 10.000 pun jadi. Jangan sampai silaturahmi itu dikotori oleh hal-hal yang kecil. Karena tidak mau nyuguhin makan atau karena makannya kekulutus. Tidaklah, jangan berpikir seperti itu. Apalagi harus dioleh-olehin. Nah, saya kira ini juga sama ya. Bukan berarti tidak butuh dengan harga ya oleh-oleh yang 10-20 ribu sampai 50 ribu. Tapi kita ada makna. Dan itu kesenangan. Kesenangan tidak bisa ya. Orang senang kita senang. Kalau sudah ketemu dan lain sebagainya. Jadi gitulah pola silaturahmi kita itu kita biasakan. Karena tidak ada ya. Tidak ada yang tidak silaturahmi. Kalau lihat daripada aspek ya sekarang Pak Hasto aja ya, Kepala BKKBN Pusat sekarang ini, dia tuh silaturahminya bagus gitu ya, silaturahminya bagus. Ketika Aki bercerita ngobrol di depan Pak Bupati Banyuasin, ngobrol bahwa PKH itu di Jawa Barat ditangani oleh dokter. Dokter Dodo Sohendar itu teman saya. Begitu. Beda orang ahli silaturahmi itu. Ya, teman saya mengaku dan sebagainya. Dia lebih bersama-sama. Fakultas kedokterannya sama kan begitu. Itu silaturahmi. Dan kalau silaturahmi itu biasanya hangat. Tidak sopan yang kaku, tapi dengan bahasa yang lancar, yang cohan. Bukan kasar, tapi bahasa sohan kita bisa menikmati silaturahmi. Itulah pola Aki. Jadi sekali lagi bahwa Aki itu suka sekarang itu yang terlewat atau apa kita mampir. Kita ingat bahwa kita adalah si maghrib. Kalau belum maghrib belum pulang. Atau mad isya. Kalau belum isya kita belum pulang. Itu mah dulu lah. Sekarang mah jangan begitu ya. Tapi efektif dan efektivitas itu peribahasa. Peribahasa anak-anak sekarang itu yang penting efektivitas. Iya betul. Tapi roh, kejiwaan dan kehangatan kalau selalu hanya cepat
terus lari-lari itu tidak ketemu. Tapi dengan obrolan, dengan sapaan, dengan salam, itu akan menjadi keagraban. Dan insya Allah dunia akhirat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.